Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku semua di pemimpin kita semua? Kali ini kita coba bahas tentang COVID, tentang TKA. Sekarang lagi marak nih kejadian tentang COVID. Oke, semua masyarakat paham adanya virus. Tapi kenapa ada sebagian masyarakat yang sudah kurang respect tentang COVID? Kenapa? Ini juga dari pemerintah sebabnya. Bantuan-bantuan untuk masyarakat tidak semuanya tersalurkan. Contoh, karena ada oknum pejabat yang korupsi dana bansos, sosok menteri lagi, menteri sosial lagi. Nah, itu. Jadi tolonglah jangan selalu masyarakat jadi tekan. Maksudnya masyarakat ditekan, penuh dengan tekanan. Harusnya pemerintah, baik itu presiden kita semua, pemimpin kita semua, tolong Pak, jangan selalu ditekan masyarakat. Pak Presiden, Pak Presidenku yang terhormat, Pak Presidenmu, dan Bapak Presiden kita semua, tolong Pak. Oke, bolehlah berlakukan, baik itu PSBB, baik itu karantina, dan PPKM. Tapi Pak, masyarakat asli warga negara Republik Indonesia itu ditekan masalah COVID lah, sampai ada yang dengar kabar ada sanksinya nanti, ada gimana teguran nanti yang tidak ikut vaksin, yang tidak ikut gimana. Tapi tenaga asing kok bebas terus masuk, sedangkan pembatasan kegiatan masyarakat dilakukan sama juga dan kemarin pada saat Lebaran, dilarang ini, dilarang itu, dilarang takbiran. Tolong Pak, Bapak Presidenku yang terhormat, jangan selalu mendengarkan bisikan-bisikan dari yang lain Pak, tapi dengarkan suara rakyatmu. Itu PPKM harusnya tuh bukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, tapi PPKM pemberantasan parah korupsi, maling. Jangan selalu masyarakat. Saya salut nih, jempol buat Bapak Rudi Masud sebagai perwakilan DPR RI wilayah Kaltim yang berani menyatakan masalah tenaga kerja asing. Salut Pak, angkat jempol Pak, salam hormat dari wargamu di Kaltim Pak. Nanti saya sisipkan di sini pernyataan pernyataan beliau pada saat rapat dengan
Menteri Hukum dan HAM, ya kan? Nanti saya sisipkan di video ini ya. Jadi biar tidak dibilang hoax, ya kan? Tidak dibilang membuat kisruh, tidak dibilang nanti propaganda atau segala macam sejenisnya lah. Capek. Orang kritik disalahkan, orang kritik dilaporkan. Ini sudah. Oke pemirsa, kita lihat nanti videonya berikut ini. Oke, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Komisi 3 beserta dengan seluruh rekan-rekan yang kami banggakan dan kami muliakan. Pak Menteri, selamat datang Pak Menteri. Mudah-mudahan sehat selalu beserta dengan seluruh jajaran Pak Menteri. Izin Pak Menteri, saya ingin beberapa penjelasan saja. Pada saat tanggal 3 kemarin, kebetulan saya berangkat ke Manado. Kebetulan saya ketinggalan pesawat siang, akhirnya saya berangkatnya dini hari jam 2 pagi. Saya ingin mendapatkan penjelasan bagaimana ceritanya dengan situasi pandemik saat ini. Saya bertemu dengan ribuan, minimum mungkin 300 sampai 500 orang lah yang antri di Bandara Soekarno-Hatta. Mereka antri tanpa pembatasan COVID maupun juga melalui protokol Prokes. Di sini tidak ada sedikit pun melaksanakan kegiatan pertama untuk melaksanakan karantina. Dan kebetulan saya pada saat itu ke Manado melaksanakan tugas. Saya bertemu langsung mungkin penumpang domestik tidak lebih dari 30 orang. Sisanya seluruhnya adalah masyarakat Tiongkok yang tidak bisa berbahasa Indonesia dan tidak bisa berbahasa Inggris. Dan saya tanyakan kepada teman-teman di bandara, ini sejak kapan? Ini setiap malam. Dan mereka bagusnya tibanya adalah selalu dini hari, di saat-saat kita sudah hampir tidak ada penerbangan lagi. Saya perlu menyampaikan ini karena saya peduli bagaimana situasi dan kondisi COVID saat ini yang kita gaung-gaungkan bersama-sama. Pembatasan, bahkan masyarakat Indonesia ini dilarang untuk mudik, sementara mereka di sini bebas masuk. Ada beberapa yang saya ingin tanyakan Pak Menteri. Ada satu, bagaimana ini pihak imigrasi di kementerian ini bisa menjelaskan hal ini bisa terjadi, dan ini setiap malam. Nah, boleh silakan nanti dikunjungin Bandara Soekarno-Hatta. Mereka harusnya melaksanakan karantina dulu, baru mereka melaksanakan penerbangan berikutnya. Mereka baru tiba dari Tiongkok langsung melaksanakan perjalanan ke Manado. Nah, ini kalau mereka langsung directly dari Tiongkok langsung ke Manado atau directly langsung ke Kendari atau Morowali, mungkin saya no problem. Nanti di sana bisa melaksanakan karantina. Tetapi ini tiba dari Tiongkok langsung Jakarta tidak melaksanakan protokol COVID, langsung directly. Kita bertemu langsung dengan mereka, sementara kita setiap jalan wajib dilaksanakan antigen, PCR. Mereka tidak ada lagi melaksanakan kegiatan-kegiatan ini. Nah, ini cukup berbahaya Pak Menteri. Yang kedua, ini yang membuat warga negara ini bisa masuk ini di tengah-tengah situasi pandemi, pembatasan arus keluar masuk di Indonesia. Ini fasilitas apa yang diberikan ini sehingga bisa memastikan kesehatan bukan hanya para turis tetapi juga warga kita, karena kita satu pesawat. Selama ini saya tanyakan mereka, terkadang mereka charter langsung pesawat, tetapi ini mereka menggunakan pesawat komersil bersama-sama dengan kita semua. Yang kedua, tadi Pak Menteri menyampaikan dengan kegiatan pembangunan lapas. Saya Pak Menteri sangat-sangat mendukung program kemanusiaan ini. Memang lapas kita sangat-sangat crowded. Saya setuju apapun yang diminta Pak Menteri untuk melaksanakan, terutama adalah berkaitan dengan rasa keadilan. Saya setuju untuk diberikan dukungan semaksimalnya, bahkan sepenuhnya. Karena saya melihat memang di lapas kita memang sudah hampir tidak jedanya lagi nih Pak Menteri. Ini memang rasa kemanusiaan yang perlu kita tonjolkan. Yang berikutnya ini adalah berkaitan dengan lapas. Lapas ini, izin Pak Menteri saya harus menyampaikan, mudah-mudahan ada solusi yang baik agar peredaran narkoba di lapas kita ini benar-benar bisa kita benar-benar memerangin lapas ini. Saya sedih juga melihat BNN dengan personil yang ala kadarnya, ditambah lagi pintu masuk di lapas cuma satu-satunya, ya cuma satu saja.
Saya sudah melihat bagaimana teman-teman di lapas bekerja, sudah semaksimalnya, sudah luar biasa. Setiap kami melaksanakan kunjungan memang udah maksimal rasanya. Tetapi nggak tahu kenapa kok selalu ada jalan di situ. Peredaran narkoba hampir tak terbendung. Nah ini juga mudah-mudahan Pak Menteri, kita bersama-sama siap untuk memberikan supportingnya bagaimana tindakan daripada Kemenkumham untuk bisa melaksanakan mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba di lapas. Yang kedua ini yang perlu kami tahu adalah berapa jumlah persentase yang benar-benar ini bebas dari transaksi narkotika di lapas dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote ini. Dan yang perlu kami ketahui juga ini berapa banyak keterlibatan aparat di lapas yang memfasilitasin, karena tidak mungkin kalau tidak ada fasilitas ini barang ini bisa masuk ke dalam. Ini tidak mungkin. Maka perlu tindakan apa yang perlu kita ambil bersama-sama untuk memberantas narkoba di lapas-lapas kita. Sekali lagi Pak Menteri, kami sangat mendukung berkaitan dengan pembangunan, apalagi di sini ada Bagan Si Api-Api, Banjarmasin dan sekitarnya. Kami sangat-sangat mendukung untuk program-program itu Pak Menteri. Tapi jangan lupa dulu sahabatku, jangan lupa like, share, subscribe di bawah ini ya kan, biar tidak masalah disebarkan sana sini, biar menjadi suatu acuan. Siapa lagi kalau bukan kita, dan kapan lagi kalau bukan sekarang. Nah itu, siapa lagi kalau bukan kita, dan kapan lagi kalau bukan sekarang. Sekarang waktunya kita bersatu mengkritik demi kebaikan, demi kemajuan. Oke? NKRI harga mati. Itu.